Kenapa teman-teman kita harus dukung ekspor satu pintu? Simple, kita based on data aja. Negara yang berbasiskan sumber daya alam, dan kita salah satu kayak sumber daya alam, dan kita kebanyakan di pintu lautnya, kebocorannya itu di mana-mana guys. Kita nggak bisa tahu ada orang bawa keluar CPO pakai kapal selam, lu mungkin nggak tahu, tapi orang di Jambi gue yakin tahu. Coba di sini ada orang Jambi nggak? Coba lu kasih komen. Bawa keluar pakai kapal selam jadi nggak kelihatan, padahal di bawah ditarik sama tongkang. Belum lagi batu bara, belum lagi yang lain gitu, belum lagi emas gitu. So memang karena pintu-pintu kita banyak, dermaga kita banyak, pantai kita luas, ya mau nggak mau harus bikin lebih ketat lah. Dan kalau lu lihat negara lain lakukan yang sama nggak, yang kayak sumber daya alam? Woi, suka nggak suka, Saudi Aramco. Saudi Aramco perusahaan minyak terbesar di dunia yang ada di Arab Saudi, dia pun lakukan yang sama. Kalau sejarahnya Aramco, itu dulu perusahaannya punya Standard Oil ya. Masih ada hubungan sama Rockefeller. Jadi joinan sama Standard Oil California, Sokol, akhirnya joinan sama Arab, berubah jadi Arab American Oil Company, Aramco. Nah, sekarang berubah lagi jadi Saudi Aramco. Kenapa? Karena kalau lu lihat, ternyata ekspor minyak sumber daya alam yang keluar dari Arab Saudi itu satu pintu, bro. Gue nggak tahu di video itu gue bahas nggak? Mungkin nggak ya, kepanjangan soalnya nanti. Jadi satu pintu. Jadi lu nggak peduli duit lu sebanyak apa, lu mau Chevron kayak, lu Shell kayak, lu Exxon kayak, lu Halliburton sekalipun, lu Schlumberger sekalipun, lu mau ngebor, lu harus telepon Saudi Aramco. Lu mau jual minyak lu harus telepon Saudi Aramco. Lu mau bisnis minyak situ, lu harus telepon Saudi Aramco, bro. At the end udah duit yang ngalir ke sana. Jadi dan hampir 90% duit penghasilan Saudi Aramco. Jadi minyak itu mulai dari hulu hilirnya ada Saudi Aramco di situ. Hampir 90% duitnya masuk ke kas negara, guys. Karena Aramco ini ya jatuhnya di Indonesia kayak BUMN lah ya. Jadi lu bayangkan, dia BUMN yang super powerful karena menjadi satu pintu. Jadi badan satu pintu buat ekspor minyak. Belum dibahas badan satu pintu ekspor di negara. Ada nggak negara lain yang lakukan itu? Banyak, guys. Cina lakukan itu. Even negara barat kayak Kanada pun lakukan itu. Suatu Norwegia juga lakukan itu. Jadi negara yang punya sumber daya alam dan mereka tahu kecolongan. Di video itu gue bahas Australia nggak? Australia dikadalin Singapura. Sama juga konteksnya. Orang ngebor, dia jual harga murah, dicatat di Australia, harganya murah, katakan cuma 10 miliar dolar. Ternyata barangnya ke Singapura. Dari Singapura diekspor lagi keluar. Selisihnya hampir 30%. Ada nggak ya di video itu? Lu harus nonton di video itu. Jadi yang jadi korban itu sebetulnya bukan cuma Indonesia. Korban terbesar Indonesia. Korban kedua terbesar Malaysia. Malaysia juga kena kadal, bro, sama Singapura. Ternyata bukan berhenti sampai di Malaysia ya. Australia juga kena kadal. Jadi jangan khawatir, guys. Kita ini senasib penanggungan ternyata sama negara tetangga kita ya di Pasifik ini. Menurut gue cerdik. Kenapa cerdik? Ya dia tahu pajak di Indonesia kan mahal ya. Pajak di Indonesia 20%. Lu bayangin kita pajak 22%. Mereka kasih diskon pajak di Singapura tuh 17%. Jadi gapnya aja sekitar 5%. Ya logikanya ya, namanya pengusaha follow the money. Jadi dia pilih tempat yang paling efisien aja untuk menghasilkan cuan dia. Jadi dia akan lebih pilih ekspornya dari Singapura karena pajaknya lebih kecil. Sebetulnya ada beberapa negara yang bisa lakukan perlawanan. Menurut gue Indonesia bisa banget. Lu tau gak sih sebenarnya kita bisa ekspor satu pintu dari Indonesia tanpa perlu ada DSI. Maksudnya gimana? Kalau seandainya pajak ekspor kita, perusahaan spesialis ekspor contoh ya, perusahaannya khusus nih, ekspor CPO, perusahaan batubara, perusahaan yang spesialis ekspor lah, kerajinan lah, furniture lah, pajaknya cuma 15%. Gue yakin pindah mereka dari Singapura. Pajaknya cuma 15%. Perusahaan khusus ya, buat perusahaan yang ekspor, corporate tax-nya 15%. Ya, gue yakin mereka pindah ke sini. Benar-benar pindah ke sini. Karena ya jadi lebih tax efisien. Cuman ya jangan juga dipalakin gitu ya. Perizinannya dibikin sulit. Terus birokrasinya tebel. Tapi mereka pasti akan pindah ke tempat yang lebih efisien.